Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada kejanggalan dalam bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari kekayaan bangsa yang melimpah, tapi masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Prabowo menjelaskan bahwa kejanggalan tersebut sudah ia rasakan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, di mana kekayaan negara kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Betul sekali. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama yang tidak masuk di akal saya. Bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya. Saya memang bukan orang pintar, saya tidak punya gelar profesor, tapi saya bisa melihat yang benar dan yang tidak benar. Saya bisa melihat yang masuk akal, yang tidak masuk akal. Saya bisa merasakan keadilan dan tidak adanya keadilan. Negara gurun bisa kaya, kenapa tanah surga tetap miskin? Arab Saudi, negeri tandus tanpa sungai permanen, mampu mengekspor 5,7 juta barel minyak per hari. Qatar, dengan luas wilayah lebih kecil dari Jawa Barat, menjadi pengekspor LNG terbesar kedua di dunia. Dari minyak dan gas itu, mereka membiayai jalan tol gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan tanpa pajak penghasilan. Inilah contoh negara makmur, di mana kekayaan sumber daya menopang langsung kesejahteraan warganya. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Kita bukan gurun, kita negeri tropis dengan tanah subur dan laut yang luas. Kita produsen batu bara terbesar ketiga di dunia. Gas alam peringkat 8, minyak peringkat 30, dan nikel nomor 1 di dunia. Secara teori, resource endowment sebesar ini seharusnya bisa membuat kita mandiri, bahkan berdaulat dalam rantai energi dan industri global. Namun kenyataannya berbeda. Alih-alih menikmati hasil, kita justru mengimpor energi dan membiarkan bahan mentah kita diekspor murah. Kita terjebak dalam apa yang oleh para ekonom disebut resource curse, kutukan sumber daya. Ketika kekayaan alam tidak berubah menjadi kesejahteraan rakyat karena korupsi, mafia, dan kegagalan menguasai rantai nilai. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia dibikin miskin. Indonesia bukan tidak bisa. Indonesia dibuat tidak bisa. Kita ekspor kekayaan, tapi impor kemiskinan. Kalimat itu bukan sindiran, tapi kenyataan. Lihat aja, emas dari Papua, nikel dari Sulawesi, batu bara dari Kalimantan. Semua dikirim ke luar negeri. Tapi di daerah yang kaya itu, rakyat masih hidup di rumah kayu, jalan berlumpur, dan harga beras mahal. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di tahun 1967, di awal kekuasaan Soeharto. Waktu itu, Indonesia baru keluar dari masa Soekarno. Ekonomi hancur, utang menumpuk, dan negara butuh investor asing. Lalu lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yang membuka pintu buat perusahaan global menggali sumber daya kita. Dari situlah muncul sistem yang disebut kontrak karya. Pemerintah kasih izin tambang, perusahaan yang kelola. Dan yang paling terkenal, Freeport di Papua. Gunung emas Grasberg jadi simbol kerjasama internasional. Tapi nyatanya yang kaya bukan Papua, melainkan korporasi yang sahamnya mayoritas asing. Negara memang dapat bagian, tapi kecil. Dan yang lebih tragis, rakyat di sekitar tambang malah kehilangan tanah, air, dan udara bersih. Puluhan tahun berlalu, sistem itu nggak benar-benar berubah, cuma berganti nama. Dulu kontrak karya, sekarang izin usaha pertambangan. Tapi pola bagi hasilnya tetap timpang. Karena di negeri ini, yang keluar adalah emas, dan tertinggal adalah kemiskinan. Pernah nggak kamu bertanya dan nggak habis mikir, mengapa daerah yang kaya akan emas, minyak bumi, nikel, batu bara, itu justru yang paling miskin dan tertinggal? Ya, karena kekayaan alam itu selalu tumbang. Yang pertama, kalau rakyatnya makmur, terdidik, dan cerdas,
Mereka akan mulai berpikir, ini kekayaan sebenarnya siapa? Mengapa yang menikmati hanya segelintir elit? Uang hasil tambang daerah kami kemana? Dan ketika saat itu terjadi, mereka itu punya kesadaran, punya suara, dan punya power untuk menuntut keadilan. Yang kedua, kalau rakyatnya cerdas, mereka akan melihat harga mahal di balik tambang, deforestasi, banjir, longsor, air tercemar, tanah rusak, udara teracun. Mereka tahu keuntungan itu tidak pernah sebanding dengan kerusakan jangka panjang. Betul sekali. Yang ketiga nih, kalau rakyatnya cerdas, mereka akan memilih pemimpin yang cerdas dan berani membela hak rakyat, bukan pemimpin yang bisa dibeli, bukan yang hanya muncul 5 tahun sekali dengan janji-janji. Jadi karena itu, rakyat yang tertinggal lebih mudah dimanipulasi, disuap saat pemilu, dan dibungkam dengan bantuan sesaat. Ingat baik-baik, bukan sebenarnya daerahnya yang miskin, tapi manusia yang sengaja dimiskinkan. Katanya negara kita kaya raya, hutan luas, tambang melimpah, laut penuh ikan. Tapi anehnya, pemasukan terbesar negara justru dari pajak rakyat biasa. Lalu hasil dari pembabatan hutan itu kemana? Bukannya kata Pak Menteri SDM, kalau mau nikmati hasil SDA, ya hutan harus dibabat dulu. Oke, hutan udah dibabat, tapi mana duitnya? Masuk ke APBN atau ke grup WhatsApp elit pengusaha. Rakyat disuruh hemat, disuruh patuh pajak, tapi yang ngatur hutan dan tambang makin mewah gaya hidupnya. Jangan-jangan hasil alam cuma untung buat segelintir, sedangkan sisanya cuma dapat polusi, banjir, dan tanah longsor. Jadi, kita ini negara kaya, atau negara yang dikuras atas nama pembangunan? Bisa nggak pemerintah Indonesia menjalankan pemerintahan sekaligus menghidupi rakyatnya yang berjumlah 280 juta jiwa lebih, tanpa harus bergantung sama pajak dan utang luar negeri? Jawabannya sangat bisa. Bayangkan guys, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dari sektor pertambangan, potensi minyak bumi sekitar 3,6 miliar barel terbesar di Asia Tenggara. Gas alam nomor 7 dunia dalam hal ekspor LNG atau gas alam cair. Batu bara nomor 3 dunia dalam hal ekspor. Nikel nomor 1 dunia dalam hal cadangan dan produksi. Timah nomor 2 dunia. Bauksit, emas, tembaga, potensinya masih sangat besar, khususnya di wilayah Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Indonesia menjadi nomor 1 dunia sebagai produsen kelapa sawit, eksportir terbesar untuk karet, kopi, kakao, dan rempah-rempah. Dan luas lahan subur diperkirakan masih ada kurang lebih 40 juta hektar. Dari sektor kelautan dan perikanan, garis pantai Indonesia membentang sekitar 99.000 km terpanjang kedua di dunia. Potensi lestari ikan laut mencapai 12,5 juta ton per tahun. Bisa swasembada protein laut untuk ratusan juta jiwa. Lalu pertanyaannya, seberapa besar nilai kekayaan sumber daya alam yang Indonesia punya? Belanda nggak punya gunung, Swiss nggak punya lautan, Jepang miskin sumber daya mineral, Singapura nggak punya sawah, Arab Saudi nggak punya hutan. Tapi mereka bisa makmur. Nah, Indonesia kita punya semuanya, tapi tetap banyak rakyatnya miskin. Kenapa? Karena yang hilang itu bukan kekayaan, tapi kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang diberi amanah lalu dia mengkhianati rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya. Indonesia tidak kekurangan rezeki, tetapi Indonesia kekurangan pemimpin yang amanah. Baik, sahabat Bripol News, mungkin disinilah pentingnya pemerataan pembangunan sehingga kekayaan negara ini bisa dirasakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.